Halo sahabat peradilan, sudah tahu belum tentang istilah perempuan berhadapan dengan hukum? Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak. Peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak perempuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dari peraturan perundang-undangan tersebut, adapun hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum dirangkum sebagai berikut. 1. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Yang kedua, hak memberikan keterangan tanpa tekanan. Yang ketiga, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat. Yang keempat, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan. Yang kelima, hak mendapatkan pendamping. Yang keenam, hak dirahasiakan identitasnya. Yang ketujuh, hak mendapatkan nasihat hukum. Yang kedelapan, hak mendapatkan penerjemah. Yang kesembilan, hak mendapatkan restitusi. Dan 10, hak atas pemulihan. Adapun permasalahan yang sering dihadapi dalam menangani perempuan berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut. 1. Aparat penegak hukum belum memiliki perspektif gender. Yang kedua, perempuan yang menjadi korban seringkali mengalami reviktimasi. Yang ketiga, norma hukum acara pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa. Yang keempat, identitas perempuan korban seringkali masih terpublikasi melalui pemberitaan media massa. Yang kelima, perempuan korban diperiksa secara bersamaan dengan terdakwa. Yang keenam, seringkali perempuan berhadapan dengan hukum tidak didampingi oleh pendamping dan atau penasihat hukum. Yang ketujuh, praktik korupsi dan rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum juga sering mengalami terhambatnya akses keadilan yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. 1. Kendala jarak dan transportasi, mengingat pengadilan berada di kota atau kabupaten yang jauh dari domisili. 2. Adanya ancaman, tekanan dan stigma terhadap perempuan korban, saksi dan para pihak, serta kekhawatiran akan terjadi kekerasan berulang yang dilakukan oleh pelaku sehingga perempuan berhadapan dengan hukum takut memberikan kesaksian. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Prosedur peradilan yang tidak akuntabel dan transparan dapat mempersulit perempuan berhadapan dengan hukum mengakses keadilan. 4. Hambatan bahasa atau komunikasi. Perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak dapat berbahasa Indonesia akan sulit untuk memahami dan menyampaikan keterangan dalam proses persidangan. Yang kelima, hambatan fisik dan atau mental. Perempuan berhadapan dengan hukum yang memiliki keterbatasan fisik dan atau mental membutuhkan pendamping dan atau fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan tersebut di atas hanya mengakomodasi hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum selama proses persidangan atau pemeriksaan di pengadilan. Tapi jangan khawatir, Pengadilan Negeri Bajawa menjamin keamanan dan kenyamanan perempuan berhadapan dengan hukum di luar ruang sidang dalam bentuk pelayanan sebagai berikut. 1. SOP atau Standar Operasional Prosedur Pelayanan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Yang kedua, Kartu khusus bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Yang ketiga, Ruang tunggu khusus perempuan berhadapan dengan hukum. Yang keempat, edukasi masyarakat melalui brosur dan video informasi. Untuk informasi lengkapnya mengenai perempuan berhadapan dengan hukum, silakan menghubungi petugas yang bersangkutan.